Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, yang bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu, kami dapat ibadah pada hari ini Tuhan, kami dapat datang melalui media online Tuhan, baik itu Zoom maupun itu YouTube. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami dapat hadir tempat ini, kasih karunia-Mu Tuhan, yang melayakan setiap kami dapat muji menyembah Engkau, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang mengajar setiap kami, Engkau yang beritahukan setiap kami apa yang perlu kami pelajari Tuhan, apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan ini, supaya firman-Mu ini hanya menjadi sebuah informasi, pengetahuan saja, tapi dapat menjadi sebuah rema, menjadi sesuatu yang baik Tuhan, menjadi sebuah teguran di dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau saja yang memimpin, mengajar setiap kami Tuhan secara langsung, di dalam nama Tuhan segala berdoa, amin. Oke, shalom buat teman-teman semua gitu ya. Kita kembali lagi, kita bertemu melalui media online ini, dan aku bersyukur buat teman-teman bisa ikut pada hari ini. Nah, kita sedikit mereview mengenai apa yang sudah kita pelajari selama sebulan ini. Sebulan ini kita belajar mengenai out of the box gitu ya, mengenai keluar dari zona nyaman. Nah, di minggu pertama kita belajar mengenai namanya pentingnya sebuah komitmen. Kita butuh untuk memiliki sebuah komitmen teman-teman, dan kita perlu mempertahankan komitmen itu sendiri. Di minggu kedua kita belajar untuk developing good habit. Kita memiliki sebuah good habit, kita membangun sebuah good habit gitu ya, sebuah kebiasaan yang baik, dan kita menjadi seorang yang seperti tanah yang subur, yang mau ditegur, yang memiliki komunitas yang baik, yang mau belajar firman, yang dapat membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Dan pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yang tentunya sejalan dengan tema, yakni adalah fight or flight gitu ya. Fight or flight. Nah, maksudnya apa? Nah, aku yakin kalian pasti bertanya-tanya dan kalian mungkin masih belum paham, karena mungkin ini sebuah yang baru untuk kalian. That's why kita belajar hari ini. Oke, siap? Nah, fight or flight. Apa itu? Itu merupakan sebuah respons kita terhadap sebuah bahaya atau tekanan. Baik itu fight, yakni adalah menghadapi situasi atau ancaman itu sendiri, maupun flight, yakni adalah kabur kepada zona aman. Nah, ini contoh kalau misalnya kalian tiba-tiba bertemu dengan sebuah macan, sebuah beruang, sebuah ular. Nah, apakah kalian akan fight? Yakni kalian mungkin akan mencoba menangkap itu, gitu ya. Mungkin akan coba bertarung dengan singa atau apapun itu, mungkin yang bahaya. Atau kalian lari, gitu ya. Aku yakin banyak dari kalian yang akan lari, gitu ya, akan flight. Nah, tapi flight and fight ini tidak hanya terjadi ketika kita menghadapi sebuah bahaya, teman-teman. Tapi juga sesuatu yang bahkan tidak mengancam nyawa kita. Kita bisa timbul respons ini. Respons ini seperti apa? Seperti rasa deg-degan. Gitu ya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang bahaya, kita akan cenderung deg-degan. Keringetan, sebiji jagung gitu ya, besar-besar gitu ya. Kemudian nafas kita ngos-ngosan. Kayak gitu, bahkan bisa sampai ngompol gitu ya, bisa sampai nggak sadar kita bisa ngompol. Nah, tapi ini juga terjadi ketika kita merasa tertekan atau stres. Saat seperti apa itu yang tidak mengancam, seperti contohnya ada ketika presentasi di depan kelas. Ada sebagian dari kita yang ketika mau presentasi itu kayak sudah keringetan gitu ya, sudah deg-degan, rasanya nggak enak. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin ketika mau perform, ketika mau lomba mungkin, atau ketika di depan kelas, ketika mau ulangan contoh. Nah, ada juga yang deg-degan benar, ada juga yang ketakutan. Ada mungkin juga ketika yang punya fobia, walaupun mungkin fobia itu sebenarnya tidak mengancam nyawa, tapi kita bisa ketakutan. Kita bisa merasakan gemetaran, kita merasa jantung kita deg-degan, kita bisa ngos-ngosan gitu ya. Bahkan bisa ngompol hanya karena kita bertemu dengan fobia kita. Mungkin fobia kita bisa badut, fobia kita bisa balon gitu ya. Mungkin balon sama sekali tidak mengancam nyawa, betul. Tapi ada teman-teman yang merasakan takut itu. Nah, ketika kita fight, mungkin sedikit menjelaskan tentang fight dan flight tadi. Ketika kita fight, walaupun mungkin ada teman-teman yang merasakan takut ketika mau maju ke depan kelas, ketika mau perform, ketika mau lomba, ketika mau ulangan, tapi kalian tetap memilih untuk fight. Kalian tetap memilih untuk tetap maju ke depan, walaupun gemeteran, walaupun merasa takut, tapi kan tetap maju ke depan. Ketika kalian fobia, mungkin ada yang takut, tapi takut deg-degan, tapi tetap berani untuk
menghadapi fobia kalian. Tetap berani mungkin datangi malahan atau berani megang gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang flight, yang mereka lari. Ketika mau presentasi di depan kelas, dipanggil gitu ya, orangnya sudah nggak ada. Ternyata sembunyi di toilet. Mungkin juga ada yang seperti itu. Atau yang ketika mau perform, mau lomba, mau ulangan, teman-teman pura-pura sakit gitu ya. Aduh, aku sakit gitu ya. Sakit ya apa ya, Ma? Ya apa ya, Pak? Gitu ya. Aku sakit gitu ya. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Nanti ikut susulan aja. Mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin ketika fobia, ya pasti ketika kalian memilih untuk flight, kalian akan lari gitu ya. Ketika akan teriak gitu, wah gitu ya. Kalian akan lari mungkin ketika menghadapi fobia kalian. Nah, dari situ kita belajar satu hal teman-teman, bahwa ada memang ketakutan-ketakutan yang akhirnya kita menimbulkan respons fight atau flight. Tapi satu hal yang hari ini kita mau belajar, kita perlu belajar untuk memilih respons kita dan tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh perasaan, ketakutan, dan stres kita. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak nyaman yang kita harus hadapi dalam kehidupan. Benar? Kita nggak bisa selamanya lari ketika tidak merasa nyaman. Kadang-kadang kita harus hadapi itu. Sebagai contoh, ketika ada yang mau membawakan firman dari teman-teman, ada yang deg-degan, ada yang kesana kemari gitu ya, ada yang nggak gelisah, ada yang ketakutan, walaupun ya untungnya belum pernah ada yang ngompol teman-teman gitu ya. Tapi mereka ketakutan. Tapi aku bersyukur mereka tetap memilih untuk datang, mereka tetap fight, mereka nggak flight, mereka nggak izin pura-pura sakit gitu ya, mereka tetap datang menyampaikan firman untuk disampaikan kepada kalian. Satu lagi, mungkin ada juga para mentor. Ada orang tertentu yang mudah saja menceritakan pengalaman pribadinya kepada orang lain. Memimpin diskusi di dalam sebuah kelompok. Tapi ada juga yang ketakutan teman-teman. Ada yang kalau mau Zoom kayak gini, atau mungkin ketika mau breakout, kita ke kelompok-kelompok, itu sudah merasakan ketakutan, sudah merasakan deg-degan. Tapi we are so grateful to have you gitu ya. Ketika punya mentor, walaupun mereka takut, mereka deg-degan, mereka gelisah, bahkan mungkin mereka malamnya mereka nggak bisa tidur teman-teman. Tapi mereka tetap milih datang dan mereka mau tetap sharing dengan kalian. Mungkin dengan segala kegalauan mereka gitu ya, segala kegugupan mereka. Tapi mereka tetap mau. Dan that's why ayo dihargai gitu ya, jangan dibully gitu ya. Jadi mentornya ayo dibantu, ayo disupport gitu ya di dalam kelompok. Dan aku bersyukur buat semua pelayan maupun semua jemaat yang mau mengikuti dan melayani. Kenapa? Karena bisa saja kalian tuh flight, bisa saja kalian menyalahkan keadaan, kalian menyalahkan orang lain, kalian menyalahkan mentor kalian mungkin, kalian menyalahkan COVID mungkin. Dan kalian bisa bilang bahwa aku tak mundur aja kak, aku tak menunggu aja karena media online itu tidak seperti media offline. Aku ibadah online ini nggak seperti ibadah offline. Ya, aku bisa mengerti kok teman-teman. Dan aku yakin semua teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama. Betul ya? Setiap kita juga merasakan bahwa ibadah offline, kita mungkin kangen ibadah offline. Tapi dengan segala kondisi saat ini, belum memungkinkan untuk ibadah offline. That's why dengan segala media yang kita miliki, saat ini kita miliki media online. Tapi aku bersyukur ketika kalian mau bertahan di sini. Dan aku bisa pahami. Dan mungkin teman-teman ketika kalian memilih untuk respon flight gitu ya, kalian memilih untuk mundur, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa kalian perbuat. Mungkin kalau seandainya kalian mau ikut fight, kalian mau tetap ikut, kalian mau tetap berpartisipasi, kalian tetap ikut gitu ya, tetap mau di dalam kelompok, ikut ibadah online ini, maybe kalian bisa membantu di dalam kelompok, menjadi diskusi dalam kelompok bisa lebih hidup. Kalian bisa membantu kakak-kakak mentor mungkin. Atau dengan adanya kalian saja, teman-teman kalian juga bisa lebih merasa nyaman ketika sharing. Hanya karena partisipasi kita sesederhana itu teman-teman. Nah, ada banyak hal, masalah yang akan terus datang dan menguji kita. Dan pernah nggak sih teman-teman, ketika teman-teman itu punya sebuah masalah, kemudian teman-teman berusaha untuk lari, dan membiarkan lari kabur dari masalah itu gitu ya. Tapi masalahnya adalah gini, nggak lama kemudian kalian mengalami
masalah yang sama. Mungkin serupa, sama, mungkin pelakunya berbeda, settingnya sedikit berbeda, tapi intinya masalahnya sama. Contoh nih, mungkin setiap kita ada punya orang yang menyebalkan, punya teman yang menyebalkan. Dan kita memilih untuk oke, aku akan menghindar, aku akan menjauhi dia gitu ya. Tapi kenyataannya ketika kita naik kelas, ketika kita pindah sekolah mungkin, kita tetap menemukan orang yang setipe mencekno kayak dia. Mungkin ada yang seperti itu ya. Dan dari sana aku belajar bahwa mungkin yang perlu kita lakukan adalah bukan menghindari, tapi kita perlu belajar untuk menghadapi kita yang berubah, respons kita yang berubah terhadap orang itu. Nah, mungkin ada juga dari kita yang saat ini mengalami masalah, sedang stres, sedang mengalami tekanan mungkin, atau kita sedang marah pada orang lain, kepada orang tua kita, keluarga kita, kepada teman kita, atau bahkan marah kepada Tuhan. Ayo kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus yang berbicara melalui sebuah kisah yang aku yakin kita sudah belajar, kita sudah tahu kisah ini. Kisah ini ada kisah Yusuf. Tapi kita selama ini kita akan belajar dari sisi yang mungkin sedikit berbeda yang kita akan pelajari dari Yusuf. Oke, aku akan ceritakan secara lengkap untuk kisah Yusuf. Kalian bisa baca sendiri di Kejadian 37 sampai 42, 43 gitu ya. Tapi kalian bisa baca, tapi aku akan secara singkat aja untuk pembahasan firman pada hari ini. Oke, ada 4 fase kehidupan dari Yusuf. Yang pertama adalah ketika Yusuf masih muda, usianya 17 tahun, mungkin ya hampir sama kita, mungkin lebih tua beberapa tahun. Dan ia mengalami masalah di keluarganya, teman-teman. Ia itu mungkin kalau orang bilang tuh madulan gitu ya, dia itu menyampaikan kesalahan saudaranya, kejahatan saudaranya itu kepada ayahnya. Dan dia ini masalahnya adalah dia lebih dikasihi oleh ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Jadi Yusuf ini dianak emaskan oleh orang tuanya. Dan ini membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Gitu ya. Yang aku yakin ini bukan kesalahannya Yusuf. Ini merupakan ya ini andil dari orang tuanya, dia gak bisa apa-apa. Tapi ini yang dialami Yusuf, dia dibenci, bahkan mungkin saja dia mengalami bulian dari kakak-kakaknya bertahun-tahun. Gitu ya. Nggak sampai di situ, Yusuf bahkan berencana dibunuh oleh saudara-saudaranya. Lalu akhirnya nggak jadi, dia dilempar ke dalam sumur yang kosong dan dijual. Gitu ya. Yusuf akhirnya dijual dari orang Midian ke Mesir kepada Potifar, yakni adalah kepala pengawal raja. Fase 1 kehidupan Yusuf adalah ketika di rumah. Gitu ya. Ketika dia di rumah bersama keluarganya. Fase kedua adalah ketika Yusuf berada di Mesir, menjadi budak atau menjadi karyawan Potifar. Kita baca sama-sama di Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Oke, aku ajak setiap kita baca sama-sama di rumah kita masing-masing supaya nggak ngantuk, gitu ya. Kita baca sama-sama yuk, supaya juga kita bisa merenungkannya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi ceritanya Yusuf sudah ada di rumah Potifar, dia bekerja di sana. Setelah dilihat oleh tuannya, ini luar biasa, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Menurutku sesuatu yang luar biasa adalah di sini seorang Potifar, seorang kepala pengawal raja, seorang bosnya mungkin istilahnya seperti itu, bahkan bisa melihat Yusuf ini disertai Tuhan. Dan terutama yang luar biasa lagi adalah Yusuf masih setia kepada Tuhan. Tidak diceritakan di sini Yusuf marah-marah, Yusuf kecewa dengan Tuhan. Walaupun aku yakin juga Yusuf juga tidak melakukan suatu kesalahan, tapi terjadi sesuatu yang buruk pada dia. Yusuf masih setia dan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Gak marah, tapi setelah berlangsung ketika di rumah Potifar ini, dia berhasil, ternyata dia digoda oleh istri Potifar untuk melakukan dosa. Kalau mungkin kita ngomong Tante Poti, gitu ya. Dia digoda oleh Tante Poti. Dia digoda terus, dan dia memilih untuk, oke, enggak,
aku nggak mau melakukan dosa gitu ya. Dia tetap setia, dia tetap lurus, dia tetap melakukan hal yang benar. Tapi dia terus digoda dari hari ke hari, dikatakan seperti itu. Sampai akhirnya terjadi adalah Tante Poti ini mungkin sudah marah sama Yusuf. Dan akhirnya Tante Poti ini memfitnah Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Oke, itu fase 2 di rumah Potifar. Masuklah ke fase 3 dari kehidupan Yusuf. Yakni ketika Yusuf masuk penjara. Nah, kita baca di Kejadian 39 sama ayat 21 sampai 23. Ada sesuatu yang berulang lagi, teman-teman. Dikatakan seperti ini, ayat 21. Baca sama-sama ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesuatu yang menurutku mind blowing, di mana seorang tahanan, Yusuf, seorang tahanan, dipercaya untuk mengelola tahanan lainnya. Ya aku nggak tahu sih tahanan lainnya itu juga orang yang mungkin juga melakukan kejahatan gitu ya. Tahanan raja juga, seorang yang luar biasa juga. Tapi dia dipercaya untuk mengelola mereka, untuk mengurus mereka gitu ya. Itu fase yang ketiga. Kemudian ada fase yang 3B adalah ketika Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Seorang yang dia layani, yang dia artikan mimpinya, dan dia sudah bilang bahwa jangan lupakan aku. Tapi singkat cerita ketika juru minuman keluar dari penjara, juru minuman melupakan Yusuf gitu ya. Tapi it's not the end of the story gitu ya. Fase yang keempat, Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi Fir'aun. Kita baca sama di Kejadian 41. Ayat 14 dikatakan demikian. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Ayat 15, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Perhatikan baik-baik di ayat 16. Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Fir'aun. Singkat cerita, aku akan sedikit potong di sini. Ia memberikan arti, gitu ya. Fir'aun cerita, mimpiku seperti ini. Yusuf memberikan artinya bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, dan itu akan melanda seluruh bumi. Dan dia memberikan usul-usul penanganan pada masa kelaparan ini. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Kita baca sama-sama di Kejadian 41 ayat 37. Ini yang luar biasa. Nah, seperti ini. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf, teman-teman? Ada 2 hal yang aku mau bagikan gitu ya. Yang pertama adalah apa yang kita hadapi mungkin nggak mudah. Apa yang kita hadapi mungkin nggak nyaman. Namun kesulitan dan masalah seharusnya tidak membuat kita marah dan kecewa kepada Tuhan, maupun menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atas setiap apa yang terjadi. Sama seperti Yusuf, kita dapat berserah penuh dan tetap percaya kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kenapa kok seperti itu? Mungkin kalau aku jadi Yusuf, teman-teman, kalau kita menempatkan diri di dalam sebagai Yusuf, mungkin kita akan bertanya-tanya di dalam setiap fase kehidupan kita. Tuhan, kalau engkau memang menyertai aku, kalau memang engkau baik, kalau memang engkau mengasihi aku, kenapa kok terjadi seperti ini Tuhan? Kenapa kok masalah menimpa aku? Aku nggak melakukan suatu hal yang buruk, namun selalu ada terjadi sesuatu yang nggak baik kepadaku.
Mungkin setiap kita juga akan berpikiran yang sama, teman-teman. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tetap percaya atas penyertaan Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Dan ini yang aku notes, yang aku bayangkan, kemudian aku dapatkan ini. Bahkan mungkin teman-teman, Yusuf ini ketika di dalam penjara, bahkan mungkin ketika di rumah Potifar, dia itu nggak sibuk cerita soal ketidakadilan, soal masalah yang dia alami. Dia nggak sibuk menceritakan bahwa aku dijual sama saudaraku. Tapi dia lebih sering menceritakan kebaikan, menceritakan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, di penjara, di rumah Potifar, orang itu bukan hanya berpikir bahwa Yusuf itu luar biasa. Tapi orang itu bisa tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kalau menurutku, pikiranku, kalau orang bisa sampai tahu. Karena Yusuf sering menceritakan Tuhannya, dan kemudian akhirnya orang-orang bisa tahu, oh iya, Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Yusuf, apapun yang dikerjakan sama Yusuf bisa berhasil. Gitu ya. Bahkan juga ketika Yusuf berhadapan dengan Potifar, ketika Potifar bilang, kamu yang bisa mengartikan mimpi itu bukan hanya dengan mendengarnya. Yusuf bukan bilang, iya aku mampu. Enggak. Yusuf bilang bahwa bukan sekali-kali aku, tetapi Tuhanku. Bahkan ketika statusnya masih tahanan, keadaannya nggak baik, keadaannya juga lagi penuh masalah, dia berada di dalam penjara, dia mengalami kekecewaan. Tapi itu nggak menghalangi dia tetap menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Wow, gitu ya. Menurutku sesosok yang luar biasa, seorang yang punya kedewasaan, iman yang luar biasa kepada Tuhan. Bahkan di tengah kesulitannya, dia masih bisa cerita, bersaksi soal kehebatan Tuhannya. Kita perlu belajar hal yang sama, teman-teman. Meskipun kita nggak nyaman, kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita juga masih bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, kita masih bisa bersaksi kepada orang lain. Gitu ya. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari sosok Yusuf. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kita tetap fight dan menghadapi segala ketidaknyamanan dan masalah yang harus kita hadapi. Kita tidak memilih untuk flight, untuk berdiam diri, mengurung diri, untuk ngambek. Kalau contoh mungkin Yusuf memilih untuk akhirnya dia ngambek, dia nangis gitu ya, dia bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi padaku gitu ya. Dia nggak mau bekerja, dia mogok makan gitu ya. Mungkin itu bisa dia lakukan, tapi dia memilih untuk mengerjakan sebaik mungkin apa yang dipercayakan kepada tangan Yusuf. Orang lain sampai bisa lihat bahwa apapun yang dibuat oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Yusuf mengerjakan sebaik mungkin walau di tempat yang tidak nyaman. Bahkan dia tidak ingin ada di sana. Aku yakin Yusuf pun nggak ingin berada di rumah Potifar. Dia tidak ingin berada di dalam penjara. Tapi dia tetap memilih untuk mengerjakan yang terbaik. Nah, ini kita bisa belajar teman-teman bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, saat ini kita bisa melakukan yang terbaik. Kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Di mana? Di sekolah kita mungkin. Atau di keluarga kita. Ketika kita jadi kakak, ketika kita jadi adik, ketika kita jadi anak, gitu ya, kita lakukan yang terbaik, tanggung jawab sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita diminta tolong mungkin, ketika kita di sekolah, di kuliah kita, mungkin organisasi, kita lakukan yang terbaik walaupun sekecil apapun tugasnya, sekecil apapun tanggung jawabnya. Ketika kita mungkin di gereja, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan, gitu ya. Walaupun mungkin dimanapun sebagai teman mungkin, meskipun saat ini kalian merasa nggak nyaman, kalian merasa takut mungkin, just do your best and let God in control. Mungkin kalian merasa bahwa nanti hasilnya nggak baik, hasilnya nggak maksimal, mungkin nggak jadi sesuatu yang baik mungkin. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja. Kita lakukan yang terbaik sesuai bagian kita, sesuai apa yang dipercayakan buat kita. Karena bukan kehendak kita yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita bukan mencari apa yang nyaman dan apa yang baik menurut kita, tapi biarlah kita mencari dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Kita belajar bahwa bukan memaksakan keinginan dan kehendak kita,
Oke, kita akan baca ayat di Roma 8 ayat 28. Ini akan menjadi ayat penutup buat setiap kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku yakin bahwa Tuhan bisa bekerja di tengah kesulitan kita, masalah kita, ketidaknyamanan kita. Tuhan bisa bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Aku ajak sama-sama kita tutup dengan doa yuk. Buka hati kita teman-teman. Biarlah firman yang telah kita dengarkan dan yang menjadi informasi, tapi dapat menjadi teguran, dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, dapat menjadi teguran buat setiap kita, sehingga setiap kita tahu apa yang perlu kita rubah. Kita tahu kita ingin seperti apa. Kita dapat memiliki pemikiran yang baru, hati yang baru. Hari ini kita mau belajar untuk kita datang kepada Tuhan. Yuk. Tuhan, kiranya buat setiap kami Tuhan, ajar setiap kami untuk gak kecewa, ajar setiap kami untuk gak marah. Kami gak menyalahkan orang lain, kami gak menyalahkan keadaan Tuhan. Kami dapat bersaksi, kami tetap dapat percaya, kami tetap dapat merasakan kebaikan-Mu di tengah kesulitan kami, di tengah ketidaknyamanan setiap kami. Kami gak mau berfokus dengan itu semua. Biarlah kami tetap berfokus tentang kebaikan-Mu. Kami tetap berfokus pada penyertaan-Mu di dalam kesulitan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan ajar setiap kami Tuhan, di tengah ketidaknyamanan kami dapat melakukan yang terbaik. Karena kami tahu kami tidak hanya melakukan apa yang menjadi kehendak setiap kami, apa yang menjadi keinginan setiap kami, tapi biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami mau fight di tengah ketidaknyamanan kami. Kami tetap mau menghadapi ketidaknyamanan kami. Kami tetap mau melakukan kehendak-Mu. Kami tetap mau melakukan yang terbaik sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai jemaat, sebagai pekerja Tuhan di tengah organisasi kami. Apapun yang Engkau percayakan buat setiap kami Tuhan. Walaupun kami tahu itu gak enak Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami. Engkau yang membentuk hati setiap kami Tuhan. Jadikanlah setiap kami bejana-Mu, alat untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Oke teman-teman, gimana firman yang sudah disampaikan Ko Yudi? Terima kasih untuk Ko Yudi yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Mari teman-teman, aku ajak teman-teman untuk kita berdoa. Mari teman-teman, buka kedua tangan kita untuk menerima berkat. Teman yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat daripada Aba Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Nah, oke teman-teman, see you next week and God bless you.